Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dari kelas 1 PK1 dengan NIM 9620200008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat tabel perhitungan KPR dengan menggunakan bunga flat, anuitas, dan efektif. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai bunga flat. Bunga flat sendiri merupakan sistem penghitungan bunga yang jumlahnya berdasarkan pada jumlah pokok utang awal, di mana besaran bunga tidak akan berubah selama masa kredit berlangsung. Untuk perhitungannya yaitu sama dengan buka kurung, plafon, kita kunci terlebih dahulu, ditambah buka kurung, plafon, dikali bunga, kita kunci, lalu dikali 1 tahun, tutup kurung, dibagi 12 bulan. Lalu kita tarik ke samping. Untuk selanjutnya sama, buka kurung, plafon kita kunci, ditambah dikali suku bunganya, lalu kita kunci lagi, dikali 1 tahun, tutup kurung, lalu dibagi bulan. Untuk kolom selanjutnya, cara pengerjaannya juga masih sama. Tutup kurung, dibagi periode bulan. Kunci menggunakan F4, ditambah buka kurung, plafon KPR, dikali dengan suku bunga, dikali dengan jumlah tahun, lalu dibagi dengan periode bulan. Adapun dengan menggunakan bunga flat ini, yaitu plafonnya sebesar 100 juta rupiah, suku bunga 10%, dan periode 12 bulan, maka akan menghasilkan angsuran bunga sebesar 10 juta, sehingga cicilannya yaitu angsuran bunga ditambah dengan angsuran pokok, yaitu menjadi 110 juta. Selanjutnya, kita beralih ke bunga anuitas. Bunga anuitas ini merupakan sistem yang mengatur jumlah angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulan. Adapun sistem bunga anuitas ini biasa diterapkan untuk pinjaman jangka panjang, misalnya KPR atau kredit investasi. Untuk penghitungannya, kita menggunakan rumus PMT. Sama dengan PMT, buka kurung, rate ini adalah suku bunga yaitu 12%. Lalu NPR itu adalah periode. PV ini adalah plafon KPR. FV-nya 0 dan tipe 0. Tutup kurung. Lalu kita geser ke samping. Lalu untuk selanjutnya itu sama, kita menggunakan rumus PMT sama dengan PMT, sama dengan PMT, buka kurung, rate yaitu suku bunga, kita kunci, dibagi 12, titik koma, NPAR itu periode, titik koma, lalu PV itu plafon KPR,
kita kunci, FI0, tipe 0, lalu kita tutup kurung. Nah, kita geser. Dan untuk selanjutnya juga masih sama dengan PMT. Rate. Kita kunci lalu dibagi 12. Enter. Dan yang terakhir juga sama langkahnya seperti yang tadi menggunakan PMT. Lalu kita tarik atau geser ke samping. Sehingga akan menghasilkan hasil seperti ini. Untuk bunga anuitas sendiri masih sama seperti yang tadi, dengan plafon 100 juta rupiah, bunga 10%, dan periodenya yaitu 12 bulan. Maka akan menghasilkan angsuran bunga sebesar Rp5.499.064. Jadi di bunga anuitas ini, angsuran bunganya akan menurun setiap periodenya. Angsuran pokoknya juga akan selalu berubah mengikuti dari sisa pinjaman. Sehingga angsuran bunga ditambah angsuran pokok maka akan menghasilkan cicilan sebesar Rp100.499.064. Lalu selanjutnya, kita akan beralih ke bunga efektif. Apa sih bunga efektif itu? Bunga efektif adalah sistem yang memperhitungkan suku bunga dari jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Jadi masih sama seperti flat dan anuitas tadi, kita menggunakan plafon 100 juta rupiah, bunga 10%, dan periodenya 12 bulan. Jadi, kita mendapatkan hasil angsuran bunganya yaitu sebesar Rp5.416.666. Lalu angsuran pokoknya itu sama 100 juta, sehingga angsuran bunga ditambah angsuran pokok akan mendapatkan cicilan sebesar Rp105.416.666. Jadi kalau di bunga efektif ini, angsuran bunganya akan menurun, lalu angsuran pokoknya akan tetap. Jumlahnya tetap, dari bulan pertama sampai bulan ke-12 itu jumlahnya tetap. Tidak seperti di bunga anuitas tadi yang jumlah angsuran pokoknya itu berubah-ubah. Sehingga dapat saya ambil kesimpulan, dari ketiga metode perhitungan KPR, yaitu flat, anuitas, dan efektif, maka jumlah cicilan yang paling besar yaitu dengan menggunakan metode bunga flat. Lalu di urutan kedua ada bunga anuitas, dan metode dengan cicilan yang paling rendah yaitu metode bunga efektif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.